kemudian diupload ke OASE. Ya, seperti itu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai adverse drug reaction. Jadi, reaksi obat yang tidak dikehendaki. Nah, topik hari ini itu ada definisi adverse drug reaction, kemudian ada insidensi dari ADR ya, kemudian ada jenis ADR, cara mengenai ADR, kemudian ada kategori kejadian ADR, kemudian bagaimana kita melaporkan ADR sebagai seorang tenaga farmasi, dan peran tenaga kesehatan dalam pencegahan adverse drug reaction. Kita masuk pertama adalah perihal definisi ya. Jadi reaksi obat yang tidak dikehendaki ini berdasarkan WHO definisinya merupakan a response to a medicine which is noxious and unintended and which occur at dose normally used in a man. Jadi merupakan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Ini merupakan respon terhadap obat-obatan yang mana noxious itu tidak menyenangkan ya, kemudian tidak diharapkan, dan munculnya itu adalah pada dosis lazim yang digunakan pada manusia. Jadi adverse drug reaction itu bukan merupakan efek toksik. Ya, kalau efek toksik itu kan efek obat apabila obat tersebut diberikan dalam dosis yang berlebihan. Tapi ini adalah dosisnya sama, yang sama seperti yang digunakan pada dosis lazim untuk manusia. Kemudian reaksi yang muncul itu adalah reaksi yang membahayakan dan tidak menyenangkan. Kemudian hasil reaksi ini merupakan akibat dari atau misalnya akibat yang berkaitan dengan penggunaan suatu obat ya. Jadi dari penggunaan suatu produk obat yang mana apabila diprediksi selanjutnya, diprediksi untuk penggunaan masa depan, itu penggunaannya kemungkinan akan memberikan hasil yang serupa. Jadi adverse drug reaction itu biasanya efeknya berulang. Ya. Kalau misalnya seorang pasien itu mengidap reaksi alergi terhadap golongan penisilin, maka setelah yang sekarang di treatment, besok kalau misalnya di masa depan dia mendapatkan obat yang sama, kemungkinan reaksi itu akan muncul kembali. Ya. Sehingga hal ini harus dicegah dengan melakukan terapi atau misalnya melakukan perubahan. Ya, perubahan kalau misalnya adverse drug reaction-nya itu berkaitan dengan dosis, maka bisa dilakukan penyesuaian dosis, atau misalnya sebaiknya adalah penghentian dari obat yang potensi menyebabkan adverse drug reaction. Kemudian efek yang tidak diinginkan atau serious adverse event itu merupakan suatu kondisi ya di mana adverse drug reaction ADR yang terjadi itu dapat atau misalnya sampai dengan bisa menyebabkan kematian ya, atau bisa menyebabkan suatu kondisi yang fatal yang dapat mengancam jiwa. Kemudian dapat menyebabkan disabilitas yang sifatnya permanen atau signifikan. Jadi dia tidak bisa kembali ke kondisi semula ya, sifatnya irreversible. Kemudian membutuhkan terapi jangka panjang, dapat menyebabkan abnormalitas kongenital, dan membutuhkan intervensi untuk mencegah terjadinya gangguan yang sifatnya permanen. Ya, jadi adverse drug reaction itu ada yang sifatnya mungkin ringan, sedang, tapi kalau fatal, kalau misalnya dia serius, ya itu biasanya fatal dan mengancam jiwa dan menyebabkan disabilitas yang sifatnya permanen. Kemudian adverse drug reaction ini merupakan suatu kondisi ya, adverse drug event itu merupakan suatu kondisi yang mungkin bersinggungan dengan medication error. Jadi ada kejadian adverse drug event atau adverse drug reaction yang bisa terjadi karena misalnya medication error. Begitu pula medication error itu dapat menyebabkan terjadinya adverse drug event atau adverse drug reaction. Jadi adverse drug event itu lingkarannya lebih besar. Jadi ada kejadian-kejadian yang mungkin dapat diprediksi, ya.
kejadian adverse drug event yang mungkin bisa diprediksi sehingga bahayanya sifatnya potensial. Nah, kalau misalnya dia sudah sampai kejadian, sudah menimbulkan reaksi, maka namanya adalah adverse drug reaction. Jadi lingkarannya mungkin lebih kecil lagi. Oke, di sini didefinisikan kalau adverse drug event itu merupakan kejadian medis sementara terkait dengan penggunaan produk obat, ya. Tidak selalu terkait dengan penyebabnya. Jadi kalau misalnya drug event itu bisa terjadi karena misalnya mungkin interaksi dan lain sebagainya, ya. Sedangkan adverse drug reaction itu merupakan respon obat yang berbahaya dan tidak disengaja terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia atau untuk profilaksis, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Jadi di sini event itu merupakan suatu kejadian, ya, dan sifatnya sementara terkait dengan penggunaan suatu obat. Jadi bisa saja, oh ini obatnya seperti ini, kemudian oh kemungkinan terjadinya infeksi dari alergi dilihat dari rekam medik pasien itu bisa di-handle sebelum obat tersebut menimbulkan reaksi. Tapi kalau misalnya sudah reaction, itu sifatnya respon. Jadi obatnya sudah diterima oleh pasien, kemudian sudah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan sehingga harus ditangani. Kemudian untuk insidensinya ya, untuk insidensi dari adverse drug reaction itu merupakan penyebab keempat sampai keenam dari mortalitas yang ada di Amerika. Jadi adverse drug reaction ini uh, tingkat mortalitasnya sangat tinggi ya, tingkat keempat sampai keenam, mendekati penyakit kardiovaskular. Kemudian hospital admission yang disebabkan karena adverse drug reaction pada beberapa negara itu lebih dari 10%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang yang berobat ke rumah sakit pada satu hari, kemudian hampir 10%-nya, hampir 10 orang itu balik lagi kembali, itu karena mengalami adverse drug reaction, ya, karena mengalami adverse drug reaction. Kemudian pada beberapa negara itu juga hampir menghabiskan 15-20% dari budgetnya itu untuk menghadapi komplikasi obat. Jadi kalau misalnya dilihat ya 20% itu merupakan angka yang sangat fantastis dari budget suatu rumah sakit untuk hanya menangani adverse drug reaction. Sehingga ini menjadi suatu concern ya, big concern bagi seorang farmasis, bagi seorang apoteker, bagaimana sih cara kita untuk mencegah kejadian adverse drug reaction. Karena beberapa kejadian adverse drug reaction itu sebenarnya dapat diprediksi. Kemudian, informasi kenapa dia sering sekali terjadi biasanya pada negara-negara berkembang atau, negara yang masih dalam masa transisi dari negara berkembang menjadi negara maju, kita memiliki informasi yang sangat terbatas perihal kejadian adverse drug reaction.
laporan-laporan atau misalnya adverse drug reaction yang terbaru itu mungkin belum bisa diakses oleh semua lapisan tenaga kesehatan. Ya. Kemudian harapannya atau misalnya yang dihadapi itu biasanya lebih buruk dibandingkan kondisi yang mungkin diprediksi ya, one may expect the situation is worse rather than better. Jadi range dari kejadian ADR itu bisa sampai hanya ringan ya, mungkin hanya gatal, ruam, atau rasa tidak enak ya seperti itu, sampai dengan bisa menyebabkan shock anafilaksis. Ya. Nah, masalah-masalah ini biasanya bisa terjadi juga karena adanya kekurangan prosedur atau misalnya kekurangan apa ya, nah istilahnya kebijakan ya, kebijakan yang berkaitan dengan regulasi obat, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melaporkan kejadian adverse drug reaction terhadap pihak terkait. Jadi misalnya nih, di suatu rumah sakit ya di Indonesia itu biasanya cenderung kalau misalnya kita menghadapi suatu kasus yang berkaitan dengan obat, tenaga kesehatan itu sudah takut sendiri. Aduh, sebentar lagi dituntut nih, karena misalnya malpraktek, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian edukasi kepada masyarakat kita juga mungkin masih rendah. Jadi apa-apa saja ya kalau misalnya berkaitan dengan begitu dikasih obat, ada reaksi tidak dikehendaki, langsung ini salahnya tenaga kesehatan. Padahal nggak semua seperti itu. Ada jenis ADR yang memang tidak bisa diprediksi, yang merupakan respon individual. Nah, kadangkala karena ketakutan tenaga kesehatan itu sendiri, kemudian tidak adanya payung hukum yang jelas perihal perlindungan terhadap tenaga kesehatan, akhirnya kalau ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan ADR, itu tidak dilaporkan dengan baik. Sehingga nanti kejadian ini tidak diketahui oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Ya, akhirnya lama-kelamaan kasus-kasus ADRT sebenarnya banyak, tapi tidak terlihat atau tertutupi karena tidak dilaporkan. Itu juga menjadi suatu masalah kenapa bisa muncul kejadian ADR yang berulang. Kemudian adik-adik kita masuk ke jenis ADR. Jadi berdasarkan tipenya, ADR itu secara umum ya, nanti ada tipe yang lain lagi ya. Secara umum dia dapat dibedakan menjadi dua tipe. Ada ADR tipe A dan ADR tipe B. Apa perbedaannya? Perbedaan mendasar itu adalah kalau ADR tipe A itu biasanya dapat diprediksi. Ya. ADR tipe A itu biasanya efek tambahan yang berkaitan dengan efek farmakologi obat dan biasanya bergantung dosis. Jadi makin tinggi dosis, maka kemungkinan ADR-nya itu mungkin makin bertingkat, makin meningkat. Nah, contohnya di sini itu adalah hipotensi ortostatik pada pasien antihipertensi. Jadi pasien yang mendapatkan antihipertensi, salah satu efek yang tidak diinginkan itu adalah kejadian hipotensi. Ya, tekanan darahnya itu turun dengan tiba-tiba dengan adanya perubahan posisi tubuh. Nah, hal ini dapat kita prediksi. Kenapa? Karena namanya antihipertensi. Maka kemungkinan yang tidak diinginkan adalah hipotensi. Sama misalnya dengan obat antidiabetik. Maka kejadian ADR yang tidak diinginkan adalah hipoglikemia. Ya. Nah, ADR tipe A itu sering disebut sebagai efek samping obat kadang-kala. Kemudian ada ADR tipe B. ADR tipe B ini merupakan adverse drug reaction yang tidak umum dan tidak dapat diprediksi. Jadi dia bukan merupakan efek yang berkaitan dengan farmakologi suatu obat. Dan untuk ADR tipe B itu biasanya tidak tergantung dosis dan hanya mempengaruhi kelompok kecil dari populasi. Contoh yang paling nyata itu adalah reaksi hipersensitivitas. Ya, saya mungkin nggak ada reaksi alergi terhadap penggunaan obat eritromisin, tapi ternyata anak saya itu alergi terhadap golongan obat eritromisin. Padahal kalau dilihat kan masih ada blood related ya, tapi memang itu adalah pengaruh individual. Reaksi hipersensitivitas itu adalah pengaruh individual yang mungkin berbeda dari satu individu dengan individu yang lain.
Itu adalah secara garis besar. Kemudian secara spesifik ADR itu ada dibedakan menjadi 6 tipe. Ya, 6 tipe. Misalnya adalah yang pertama dose related ya sering disebut sebagai tadi ya ADR tipe A. Kemudian non dose related sering disebut sebagai ADR mungkin tipe B. Kemudian ada dose related and time related. Kemudian ada yang time related aja, ada yang berkaitan dengan withdrawal, dan ada yang berkaitan dengan failure of therapy. Nah, yang pertama itu adalah augment. Ya, jadi augment ini adalah ADR tipe A yang dose related. Dan kejadiannya itu biasanya sering. Yang paling sering terjadi, nah ini berkaitan dengan efek farmakologi suatu obat. Ya, biasanya adalah respon farmakologi yang berlebihan. Karena dia berkaitan dengan efek farmakologi suatu obat, maka dia biasanya dapat diprediksi. Tadi ya mudah. Kemudian tingkat mortalitasnya rendah. Nah, contohnya kayak kalau yang tadi misalnya terjadinya hipotensi karena pemberian antihipertensi. Maka kejadian yang lain itu mungkin adalah terjadinya perdarahan pada saat penggunaan warfarin. Ya. Kejadian perdarahan pada saat penggunaan warfarin. Atau depresi pernafasan karena penggunaan opioid. Ya, kita tahu warfarin itu merupakan antikoagulan. Sehingga nanti kalau misalnya dia berlebihan atau responnya itu berlebihan dapat menyebabkan perdarahan. Opioid itu dapat menyebabkan depresi pada sistem saraf pusat. Salah satu hal yang diatur pada sistem saraf pusat itu adalah fungsi pernafasan. Maka dapat juga menyebabkan depresi pernafasan. Kemudian bagaimana pengatasan yang kita bisa lakukan? Ya, karena kalau ini berkaitan dengan dosis, maka mungkin bisa yang dilakukan adalah penurunan dosis. Kalau ADR-nya itu tidak serius. Ya, kita bisa melakukan penurunan dosis. Atau misalnya kalau sifat ADR-nya itu serius, bisa menggantikan obat. Ya. Harus juga dipertimbangkan efek sinergis pada terapi yang diberikan secara bersamaan. Nah, inilah kenapa adik-adik pada saat kita mengkombinasikan obat, kita harus mencari jenis obat yang tidak memiliki efek farmakologi setipe. Karena kalau kita kombinasikan untuk mendapatkan efek sinergisnya, itu bisa saja karena dia memiliki efek farmakologi yang sama, maka ADR-nya, kemungkinan ADR-nya itu bisa juga meningkat. Ya, itu yang harus kita pikirkan matang-matang pada saat melakukan kombinasi terapi obat. Ya, jangan menggunakan obat yang efek farmakologinya itu mirip, karena dapat meningkatkan resiko kemungkinan adverse drug reaction. Kemudian yang kedua itu adalah Bizer. Ya, Bizer itu adalah ADR tipe B. ADR tipe B itu tidak tergantung dosis dan umumnya adalah jenis ADR yang tidak umum. Tidak berkaitan dengan efek farmakologi obat, kemudian tidak dapat diprediksi, dan tingkat mortalitasnya umumnya tinggi. Contohnya di sini adalah reaksi imunologik, ya. Contohnya reaksi anafilaksis penisilin. Kalau misalnya reaksi alergi penisilin itu biasanya jenis reaksi alergi yang paling sering dihadapi. Kemudian selain reaksi imunologik, ada juga reaksi idiosinkratik. Reaksi idiosinkratik ini merupakan reaksi yang tidak diketahui bagaimana mekanisme penyebabnya. Awal mulanya itu seperti apa, itu tidak diketahui. Contohnya adalah kondisi hipertermia pada penggunaan anestesi umum. Kemudian karena di sini kita tidak bisa memprediksi, kemudian juga dia tidak tergantung dosis, maka pengatasan yang dapat kita lakukan itu adalah segera hentikan penggunaan obat. Ya. Segera hentikan penggunaan obat, kemudian hindari penggunaan obatnya di masa depan. Jadi harus dicatatkan di rekam medis pasien dan pasien itu harus diinformasikan bahwa pasien ini memiliki reaksi hipersensitivitas atau reaksi idiosinkratik terhadap suatu obat. Sehingga besok kalau ditanyakan
Kalau dia ke dokter atau misalnya ingin membeli obat, dia bisa menyampaikan bahwa dia memiliki reaksi alergi atau hipersensitivitas atau reaksi idiosinkratik terhadap suatu jenis obat tertentu. Kemudian ada yang tipe C. Tipe C itu adalah ADR yang disebut sebagai kronik. Ini adalah reaksi adverse drug reaction yang bergantung dosis dan bergantung waktu, ya. Dia bergantung dosis dan bergantung waktu. Juga jarang terjadi dan biasanya berkaitan dengan penumpukan atau kumulasi obat di dalam tubuh, ya. Misalnya nih, supresi aksis hipotalamus pituitari adrenal dengan kortikosteroid. Adik-adik mungkin sekarang seharusnya semester 3 ya? Benar ya semester 3 ya? Betul, Ibu. Iya, Bu, betul. Sudah dapat farmakologi nggak? Sudah, Ibu. Oke, mungkin di farmakologi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya eh, hormon steroid, ya, hormon steroid itu merupakan hormon yang diproduksi secara normal di dalam tubuh. Termasuk dalamnya adalah kortikosteroid dan mineral kortikoid. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan penggunaan kortikosteroid dari luar, ya, misalnya penyakit-penyakit autoimun yang membutuhkan supresi dari sumsum tulang dan lain sebagainya yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang, seorang pasien akan diberikan kortikosteroid, ya, akan diberikan kortikosteroid jangka panjang. Misalnya untuk mencegah inflamasi dan lain sebagainya. Nah, dengan pemberian kortikosteroid jangka panjang dalam tubuh kita, itu akan memberikan respon kepada sistem dalam tubuh kita bahwa oh jumlah kortikosteroidnya ini banyak loh, berlebihan loh, misalnya seperti itu. Udah kita berhenti aja untuk memproduksinya, maka akan terjadi supresi, ya, penurunan fungsi dari sistem hipotalamus pituitari adrenal pada pasien yang mau diberikan kortikosteroid jangka panjang. Nah, begitu penggunaan kortikosteroid itu dihentikan secara mendadak, sistemnya kaget. Ya, sistemnya kaget. Nah, kalau sudah sistemnya kaget, maka akan terjadi kekacauan terhadap homeostasis di dalam tubuh. Nah, ini dapat menyebabkan suatu reaksi ADR. Nah, di sini bagaimana caranya untuk mencegah hal tersebut? Maka kita harus melakukan pengurangan dosis atau menghentikan dosis obat. Ya, apabila eh, penggunaan suatu obat itu dapat digunakan jangka panjang dan kita ketahui bahwa profilnya itu dia dapat terakumulasi. Ya, ini terutama adalah untuk obat-obat yang sangat suka sama lemak, yang sifatnya lipofilik. Kemudian, hal lain yang dapat kita lakukan adalah titrasi dosis secara perlahan. Ya, jadi pelan-pelan pada saat meningkatkan dosis atau menurunkan dosis. Nah, di mana nanti reaksi withdrawal, ya, reaksi withdrawal itu adalah apabila obat itu dihentikan secara tiba-tiba, itu bisa berlangsung lama. Jadi kalau misalnya mau naikin dosis juga kita pelan-pelan, menurunkan dosisnya itu juga kita lakukan perlahan-lahan. Kemudian tipe ADR yang lain itu adalah ADR tipe D. ADR tipe D ini merupakan ADR yang bergantung waktu. Kalau tadi ya bergantung dosis dan bergantung waktu, yang delay ini bergantung waktu saja. Ya, jarang terjadi dan biasanya bergantung dosis. Tapi dosis di sini maksudnya adalah dosis maintenance-nya. Ya. Kemudian munculnya ini jelas tampak itu setelah biasanya mungkin saja setelah obat itu selesai digunakan. Contohnya adalah reaksi teratogenis atau karsinogenis. Ya. Nah, kalau ibu hamil itu mengkonsumsi obat yang sifatnya teratogenis, maka baru kelihatan reaksi teratogenis itu adalah begitu bayinya lahir. Sedangkan karsinogenis itu biasanya adalah karena adanya paparan suatu zat-zat tertentu dalam jangka waktu panjang, ya, setelah beberapa tahun terjadi mutagenesis di dalam tubuh, sehingga memicu terjadinya pembentukan sel-sel kanker. Ya.
Nah, karena di sini dia bergantung waktu ya, waktu munculnya itu tidak dapat diprediksi kapan, atau kita tidak tahu dia sudah terpapar atau tidak dari sekarang, maka biasanya untuk yang delay ini penanganannya itu lebih sulit ya, dia sangat sulit untuk ditangani karena tidak dapat diprediksi kapan akan muncul. Kemudian selanjutnya itu adalah withdrawal ya, untuk ADR tipe E. Withdrawal itu terjadi pada akhir penggunaan, mirip-mirip sama tadi yang tipe C ya, yang bergantung waktu, bergantung dosis. Nah, kalau misalnya tipe C itu dihentikan secara mendadak, maka reaksi yang terjadi adalah ADR-nya tipe E. Ya, terjadi pada akhir penggunaan, juga jarang terjadi, muncul segera setelah penghentian obat. Ya, begitu obat dihentikan, dia akan langsung memicu terjadinya sindrom withdrawal. Nah, contohnya di sini itu adalah sindrom withdrawal pada penggunaan opiat atau benzodiazepin. Nah, bagaimana penanganannya? Kalau misalnya pasiennya itu mengalami gejala withdrawal, maka biasanya obatnya diberikan kembali. Atau misalnya diberikan obat yang untuk mengatasi kondisi withdrawalnya tersebut. Ya. Setelah itu dilakukan tapering off ya, penghentian obat secara perlahan-lahan. Ya, jadi dia diatasi dulu kalau gejala withdrawalnya. Begitu gejala withdrawalnya selesai, maka akan tapering off atau diturunkan dosis obatnya secara perlahan-lahan. Kemudian yang terakhir itu adalah tipe F atau failure. F atau failure di sini ini merupakan suatu kondisi ADR di mana terjadi kegagalan terapi atau terapi yang efek dari obat itu yang diharapkan tidak terjadi. Nah, kondisi failure ini sering terjadi dan biasanya bergantung dosis. Ya. Penyebab paling sering dari terjadinya kondisi failure ini itu adalah terjadinya interaksi obat. Ya, terjadinya interaksi obat. Ada obat A sama obat B yang efeknya disebut sebagai antagonisme. Nah, begitu obat A atau obat B itu diberikan secara bersamaan, maka reaksi antagonisme ini terjadi sehingga terjadi kegagalan pada terapi obat. Ya, sering terjadi. Ini penyebabnya adalah interaksi dari obat. Kemudian contohnya di sini itu adalah resistensi antimikroba, ya, resistensi antimikroba karena misalnya eh, antibiotik yang diberikan itu ternyata mikroba patogen yang ada di sana itu resisten, sehingga terjadi kegagalan terapi. Ya, jadi interaksinya adalah antara obat dengan kondisi patologis dari orangnya. Kemudian dosis kontrasepsi yang tidak adekuat, ya misalnya adanya penggunaan obat-obat atau misalnya ada obat lain yang digunakan secara bersamaan sehingga perlu dilakukan peningkatan dosis. eh Ya, seperti itu. Jadi dosis kontrasepsi oral yang tidak adekuat saat digunakan dengan induser enzim. Jadi obatnya itu sebenarnya kalau tanpa adanya induser enzim, misalnya simetidin, dosisnya sudah mencukupi. Tapi dengan adanya simetidin, metabolisme dari kontrasepsi oral itu meningkat. Sehingga dosisnya di dalam peredaran darah itu berkurang. Ya, sehingga menyebabkan kegagalan terapi. Nah, pengatasannya di sini bagaimana? Nah, kalau misalnya tadi ya kayak kontrasepsi oral, itu dapat kita lakukan penyesuaian dosis. Kita dapat melakukan peningkatan dosis. Kemudian pertimbangkan efek dari kombinasi. Jadi kalau sifatnya antara satu obat dengan obat yang lain itu adalah antagonisme, maka hindari penggunaannya. Contohnya nih, penggunaan antihipertensi golongan beta blocker. Ya, beta blocker ada antihipertensi golongan beta blocker. Contohnya atenolol. Ya, dia kerjanya adalah dengan memblok reseptor beta. Di sisi lain, pasien juga mendapatkan obat asma, ya, agonis beta. Kebetulan pasiennya adalah hipertensi dengan asma. Dia mendapatkan salbutamol. Salbutamol ini merupakan obat beta agonis. Ya. Nah, antara agonis sama antagonis pada reseptor yang sama, pada reseptor beta, itu saling berlawanan.
sehingga nanti bisa saling meniadakan efek obat. Tekanan darah yang tidak terkontrol, asmanya juga tidak dapat ditangani. Ya, itu contohnya untuk yang filler. Nah, bagaimana cara kita untuk mengenali adverse drug reaction? Bagaimana cara kita mengenali adverse drug reaction? Yang pertama, pastikan bahwa obat yang diorder adalah obat yang diterima dan obat tersebut adalah obat yang diminum oleh pasien pada dosis yang telah disesuaikan. Jadi pastikan dulu obatnya itu benar nggak. Ya, jadi kalau dokter itu meresepkan obat A, maka pasien itu mendapatkan obat A, menerima obat A dan benar minum obat A tersebut dengan dosis yang sesuai. Karena kita memastikan bahwa, oh ternyata benar karena obat A. Jangan sampai pasiennya, dokternya meresepkan obat A, benar pasien yang menerima obat A, tapi di rumah pasien tersebut selain mengkonsumsi obat A, juga mengkonsumsi obat C, D, E, F, G misalnya gitu. Itu sulit untuk kita mendeteksi kejadian ADR. Kemudian verify, jadi pastikan onset dari ADR itu muncul. Ya. Jadi pastikan bahwa obat atau misalnya ADR tersebut, ya, jadi ADR tersebut muncul pada saat setelah minum obat. Ya, verify that the onset of the suspected ADR was after the drug was taken. Jadi pastikan, oh dia munculnya itu setelah minum obat. Jangan sebelumnya. Jadi dia sebelum minum obat sudah merasakan hal-hal tersebut. Ya, hal ini harus didiskusikan secara benar-benar dengan pasien untuk misalnya mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan penyebab ADR yang lain. Ya. Kemudian pastikan determine the time interval between the beginning of drug treatment and the onset of the event. Jadi tentukan intervalnya berapa jauh sih mulainya dari kejadian tersebut, dari dia minum obat sampai terjadinya efek obat yang tidak diinginkan. Kemudian lakukan evaluasi ya setelah obat itu dihentikan atau menurunkan dosis dan monitor status pasien. Dan apabila memungkinkan ya misalnya jenis ADR-nya itu ringan atau misalnya masih bisa dihandle, coba ulang lagi dan monitor apakah muncul atau tidak efek yang tidak diinginkan itu lagi. Dan ini harus dilakukan dengan pengawasan tenaga kesehatan. Jangan pas pasien itu pulang. Jadi kalau misalnya mau mengulang kembali penggunaan obat, pastikan pasiennya rawat inap. Ya, ini hanya untuk efek-efek yang bisa dihandle. Jadi kalau misalnya nanti efeknya adalah resiko anafilaksis, ya jangan. Ya, itu akan mengancam jiwa. Jadi untuk yang mungkin bisa di-handle saja. Selanjutnya, analisa kemungkinan alternatif selain dari obat yang mungkin pasien tersebut bisa alami. Misalnya nih, pasien datang minum obat A, benar setelah minum obat A, dia gatal-gatal. Tapi ternyata pasien tersebut juga punya riwayat. Dia ternyata adalah alergi terhadap serbuk bunga. Padahal mungkin dia baru saja setelah minum obat, baru berkebun gitu ya misalnya, kemudian bunganya sedang full bloom ya. Mungkin saja ada alternatif yang lain misalnya seperti itu. Atau misalnya dia alergi seafood. Ya, alergi seafood sehingga mungkin dilihat cek makanannya apakah ada yang mengandung seafood atau enggak ya seperti itu. Kemudian gunakan literatur yang up to date dan pengalaman pribadi dari profesional kesehatan untuk memverify, untuk memastikan bahwa ini memang kemungkinan terjadi adverse drug reaction. Ya, kemungkinan terjadi adverse drug reaction. Kemudian bisa juga kalau misalnya di Amerika ya ada National Pharmacovigilance Center and Drug Information. Ya, mereka bisa menanyakan di sana ada nggak reaksi obat seperti ini yang muncul sebelumnya. Ya mungkin kalau misalnya di negara kita prosedurnya nanti sudah baik, kita sudah punya suatu
pusat informasi obat, hal ini juga bisa kita lakukan. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah bisa mengkonklusi hal tersebut, maka ingat, laporkan. Ya, laporkan dulu ke pihak rumah sakit yang memiliki kewenangan, ya, dan kemudian langsung ke National Adverse Drug Reaction Center. Dalam hal ini mungkin kita bisa laporkan ke BPOM ya, sebagai lembaga yang menyimpan atau misalnya mengkolek reaksi apa namanya laporan-laporan yang berkaitan dengan efek samping obat. Nah, untuk meyakinkan, untuk memastikan bahwa suatu reaksi obat itu adalah ADR atau tidak, ya kita sebagai seorang apoteker itu biasanya menggunakan yang namanya Naranjo, ya. Naranjo Adverse Drug Reaction Probability Scale. Jadi kuesioner atau misalnya checklist Naranjo ini nanti akan membantu seorang apoteker untuk menentukan, oh ternyata ini benar loh karena adverse drug reaction. Nah, misalnya yang pertama nih ya, there are previous conclusive report of this reaction. Sebelumnya ada laporan yang sama nih, misalnya kita baca dari literatur ya. Oh ternyata kalau di literatur, kalau kita minum obat A, salah satu kemungkinan efek sampingnya, efek yang tidak diinginkan itu adalah ruam. Oh ternyata berarti jawabannya adalah ya, karena di literatur ada hal tersebut. Kemudian apakah efek obat tersebut itu muncul setelah obat dikonsumsi? Jadi dia setelah minum, kemudian beberapa saat kemudian, 30 menit kemudian, ruamnya muncul. Maka jawabannya ya, tambah 2. Kemudian apakah reaksi yang tidak diinginkan itu membaik setelah obat tersebut dihentikan atau diberikan antagonis spesifik? Misalnya diberikan obat anti ruam atau obat anti gatal. Obatnya dihentikan, kemudian diberikan anti ruam anti gatal, oh ternyata ruamnya berkurang atau gatalnya berkurang. Maka nanti nilainya +1. Kemudian did the adverse event appears when the drug was readministered. Nah, ini kalau misalnya kita bisa melakukan pemberian obat ulang. Ya. Nah, andai kata tidak bisa, kan jawabannya nggak tahu nih, do not know. Maka nanti hasilnya adalah 0. Tapi ternyata kalau misalnya kita memberikan obat ulang, bisa mampu ya, bisa memberikan obat ulang, pasiennya masih dalam dirawat inap, ternyata setelah dikasihkan obat itu nggak muncul lagi gatal atau ruamnya. Maka nanti dikurangi 1. Ya, jadi dikurangi 1. Tapi kalau dia muncul lagi gatal atau ruamnya, ditambah 2 poinnya. Kemudian ada alternatif yang lain nggak? Misalnya tadi ya pasien itu punya riwayat alergi. Setelah makan tadi, rasanya sebelum minum obat itu makan kue tiaw. Jadi pulang dari rumah sakit, kemudian mampir dulu makan kue tiaw. Kue tiaw itu nggak tahu kue tiaw apa, apakah seafood dan lain sebagainya. Dan mungkin ada seafood di sana. Jadi kita bisa, kalau misalnya jawabannya ya, maka -1. Tapi kalau misalnya pasien itu nggak tahu apakah dia ada penyebab yang lain, maka tetap nilainya 0. Kemudian penggunaan placebo. Ya, penggunaan placebo ini ada yang dimasukkan kalau di checklistnya kita ya, di checklistnya yang di BESO itu rasanya penggunaan placebo itu dihilangkan kalau nggak salah. Nah, misalnya kita memberikan obat kosong yang isinya cuma laktosa aja. Ternyata efeknya muncul, misalnya kayak gitu. Ya, kalau efeknya muncul, kemungkinan itu adalah efek placebo dikurangi 1. Kalau dia jawabannya no, berarti ditambah 1. Berarti memang ada kandidatnya kemungkinan memang obat tersebut ya. Kemudian ini kalau kita bisa, yang poin nomor 7 adalah kalau kita bisa melakukan therapeutic drug monitoring, mengukur kadar obat di dalam darah. Apakah kadar obat tersebut terdeteksi dalam cairan darah? Biasanya jawabannya ini adalah tidak tahu. Karena di kita Indonesia itu sulit sekali untuk melakukan TDM. Ya, masih mahal sekali.
Kemudian apakah dosis obat reaksi alergi yang terjadi, itu akan makin parah kalau dosisnya ditingkatkan atau makin tidak parah kalau misalnya dosisnya itu diturunkan. Ya, kalau misalnya ini bisa dengan re-administered. Ya, nanti jawabannya tergantung. Kalau jawabannya yes, tambah 1. Kalau nol, 0. Kalau nggak tahu, 0. Kalau nggak bisa dilakukan, intinya adalah nilainya 0. Apakah pasien punya riwayat yang mirip setelah menggunakan obat? Misalnya sebelumnya pasiennya minumnya amoxicillin, ternyata gatal-gatal. Sekarang diberinya coamoxiclav. Ya, coamoxiclav itu isinya adalah amoxicillin dan asam clavulanat. Ya, walaupun nama dagangnya beda, tapi sebenarnya isinya sama-sama amoxicillin. Oh iya, dulu alergi amoxicillin misalnya kayak gitu. Oh, berarti iya, ada kemungkinan reaksi alerginya sama, maka tambah nilai 1. Kemudian, apakah adverse event itu dikonfirmasi dengan literatur yang objektif? Ada nggak pustaka yang membahas hal tersebut? Jika iya, poinnya 1. Maka semua poin ini ditambahkan. Kalau dia positif berarti angkanya tambah, kalau dia negatif berarti sebagai pengurang, kalau nggak tahu nilainya 0. Maka nanti diklasifikasikan adik-adik. Kalau semuanya jawabannya nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nilainya 0, maka dia diragukan. Kalau 1 sampai 4 poinnya adalah possible, 5 sampai 8 itu lebih tinggi lagi probable, ya, dapat jadi, 9 itu highly probable, ya, sangat mungkin. Nah, ini akan menjadi dasar kita nanti untuk menjelaskan atau untuk menetapkan apakah suatu obat itu benar-benar sebagai penyebab adverse drug reaction. Ya. Kemudian ini adalah caranya dia menentukan ya kalau misalnya dia unlikely, possible, atau probable. Nah, di sini kita akan membahas sekilas kategori penyebab ADR ya. Kalau dia certain itu dia pasti, maka mungkin ya jadi certainty itu terjadi kalau clinical event or laboratory test abnormality that occur in a plausible time relation to drug administration. Jadi kalau ada penanda klinis atau laboratorium yang abnormal itu memang muncul pada waktu yang memungkinkan atau waktu yang masuk akal terhadap kejadian ADR. Kemudian ini lebih pada respon to withdrawal of the drug is clinically plausible. Jadi mungkin saja terjadi karena kondisi withdrawal, ya. Kemudian probable atau likely itu di bawah certain juga muncul reaksi klinis atau laboratorium, ya. Tapi di sini kalau probable itu adalah masih ada kemungkinan ada underlying disease atau obatnya unlikely to attributed to underlying concurrent. Jadi kemungkinan bisa yang lainnya. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah possible. Possible itu masih mungkin, tapi ada penyebab yang lain yang mungkin bisa dijelaskan. Ya, possible itu apabila ada penyebab yang lain yang mungkin dijelaskan kayak tadi ya, mungkin saja dia baru habis makan makanan laut karena baru habis dari restoran ya memang makan makanan laut ya walaupun dia tidak memesan mungkin saja ada bahan makanan yang tercemar misalnya kayak gitu. Kemudian informasinya itu biasanya masih kurang banyak ya, tidak lengkap dan juga tidak jelas. Nah, kalau unlikely itu dia memang muncul ya, bisa saja dia berkaitan tapi kayaknya nggak mungkin. Karena mungkin yang abnormal nilai-nilai laboratorium yang abnormal itu tidak berkaitan langsung dengan gejala klinis yang timbul. Ya, jadi unlikely itu yang paling bawah ya, misalnya tadi nilainya 0 semua, kemudian tadi ada yang possible, kemudian ada yang probable, ada yang certain. Ya, jadi ada 4 tingkatan untuk pengklasifikasian dari hasil skor Naranjo dari ADR.
Kemudian kalau yang misalnya unclassified atau unconditional sama unaccessible ini biasanya informasi-informasinya belum dapat dipastikan untuk dapat memenuhi bahwa seorang pasien itu memang mengalami ADR atau tidak, ya. Tidak ada tanda klinis atau laboratorium yang bisa digunakan sebagai dasar bahwa pasien tersebut mengalami kejadian ADR atau tidak, ya. Kemudian, apa hal-hal yang perlu dilaporkan terkait dengan ADR? Kalau misalnya kita sudah praktek di sarana pelayanan kefarmasian, kemudian kita mendapatkan kasus ADR, maka apabila kasus ADR tersebut terjadi pada obat baru, misalnya kurang dari 5 tahun setelah pemasaran. Contohnya nih, banyak-banyak obat baru yang berkaitan dengan COVID atau yang berkaitan dengan vaksinasi. Jadi kalau kemarin begitu ada vaksin serentak, ada muncul efek yang tidak diinginkan ya, misalnya kayak kemarin, dan itu terjadi banyak, hal itu harus dilaporkan. Ya. Laporkan semua reaksi yang diduga ADE termasuk reaksi minor. Contohnya kemarin beberapa melaporkan bahwa reaksinya itu adalah ngantuk atau lapar. Ya, laporin juga karena dia merupakan obat baru, vaksin baru. Ya, 5 tahun sebelum pemasaran. Kemudian untuk obat lama yang sudah lama di pasaran, laporkan semua dugaan ADR yang serius atau tidak terduga atau tidak biasa. Ya. Kemudian laporkan bila terjadi peningkatan frekuensi atau reaksi. Jadi tiba-tiba satu gelombang pasien itu mengalami ADR yang sama untuk obat yang sama. Laporkan. Kemudian laporkan semua ADR yang terkait dengan interaksi obat, obat makanan, atau suplemen obat makanan, termasuk untuk produk herbal dan produk pelengkap. Kemudian, laporkan ADR di bidang khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, penggunaan narkoba pada kehamilan atau menyusui, atau misalnya ADR-ADR yang terjadi pada populasi yang khusus. Kemudian laporkan bila dugaan ADR terjadi dengan withdrawal obat. Ya, kemungkinan withdrawal. Kemudian laporkan ADR yang terjadi akibat overdosis atau kesalahan pengobatan, dan laporkan bila ada kurangnya efikasi atau ketika adanya kecurigaan kerusakan farmasetika yang nampak. Jadi, konklusinya adalah report all suspected adverse reaction that you consider of clinical importance as soon as possible. Jadi, laporkan saja semua reaksi obat yang tidak diinginkan ya, reaksi obat yang tidak dikehendaki, yang memang Anda rasa itu secara klinis important. Ya, important secepat mungkin, as soon as possible. Jadi biasanya kalau misalnya ada kejadian ADR, adik-adik, yang pertama kali dilaporkan, itu adalah pihak yang berwenang. Ya, pihak yang berwenang dalam hal ini adalah misalnya Anda bekerja di rumah sakit, maka yang dilaporkan itu adalah yang bertanggung jawab di rumah sakit tersebut. Apakah itu komite farmasi dan terapinya atau langsung ke direkturnya sesuai dengan SOP yang ada di sana, ya. Sesuai dengan SOP yang ada di sana. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada SOP, misalnya Anda kerjanya di apotek, maka kita bisa menggunakan form MESO, pelaporan MESO yang ada di BPOM untuk melaporkan langsung ke BPOM-nya. Ya. Nah, selanjutnya apa sih peran tenaga kesehatan dalam hal ini, dalam pencegahan mungkin atau penanggulangan ADR? Jadi health professionals are the best position to report on suspected ADR observed in their everyday patient care. Jadi tenaga kesehatan ini memiliki posisi yang strategis ya untuk melaporkan semua jenis ADR yang mungkin teramati pada pelayanan kesehatan harian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Ya. All healthcare provider baik itu CCH, dokter ya, pharmacist, nurse, dentist, and others should report ADR as part of their professional responsibility. Even if there are doubtful about precise relationship
with the given medication. Jadi semua tenaga kesehatan itu memiliki tanggung jawab profesional ya untuk melaporkan semua jenis ADR yang diamati atau terjadi. Walaupun tadi korelasinya masih diragukan, ya masih doubtful. Jadi harus tetap dilaporkan, ya. Jadi yang kejadian selanjutnya itu dapat dicegah. Jadi tenaga kesehatan itu you can reduce the suffering and save thousands of patient life by doing one thing, report suspected adverse drug reaction. Jadi adik-adik nanti ya mohon diingat ini masih semester awal, masih semester 3, tapi Anda bisa menyelamatkan berbagai macam nyawa ya, atau misalnya kemungkinan penderitaan yang lain ya, kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang lain dengan melakukan pelaporan terhadap adverse drug reaction. Ya walaupun itu masih doubtful. Ya. Jadi itu adalah peran Anda sebagai seorang apoteker. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita masih ada punya waktu sekitar 8 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang ingin disampaikan? Saya persilahkan. Ibu, mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Kadeknya Pratiwining 3. Jadi, tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa ADR itu bisa terjadi karena medication error seperti itu, Bu. Nah, yang saya ketahui antara medication error dan ADR itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu, Bu. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Mengapa bisa medication error ini menyebabkan ADR? Dan kalau medication error ini yang menyebabkan ADR, mengapa itu tidak masuk ke medication error? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Yunia, pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, kalau misalnya seperti itu kita lihat tadi bahwa sebenarnya kalau medication error sama ADR itu memang dua hal yang berbeda. Medication error itu merupakan error yang terjadi karena biasanya ada pengaruh human di sana. Ya, ada pengaruh human. Sedangkan ADR itu lebih karena efek dari obatnya, efek dari suatu obat. Kenapa bisa ada irisan? Jadi kalau misalnya adik-adik ingat tadi ya yang ini dia. Ada irisan antara medication error dengan ADR, ya. Apakah itu adverse drug event atau adverse drug reaction? Ada irisan di sana, ya. Kalau secara definisi medication error itu memang definisinya berbeda dengan adverse drug reaction. Dia merupakan dua hal yang berbeda. Tapi yang terjadi di sini adalah irisan. Jadi medication error itu dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya adverse drug reaction. Apa contohnya? Kayak misalnya tadi, kegagalan terapi, adverse drug event yang tipe F. Di mana adverse drug event yang tipe F itu salah satu penyebabnya misalnya interaksi obat. Nah, seharusnya interaksi obat itu dapat dicegah, ya, dapat dicegah. Tapi ternyata misalnya kayak tadi, pasien itu benar dia dapat obat A, pasien itu diresepkan obat A, benar dia sudah mendapatkan obat A, dia mengkonsumsi juga obat A. Tapi ternyata tanpa pengetahuan misalnya ya, tanpa pengetahuan tenaga kesehatan, ternyata pasien ini juga mengkonsumsi obat B. Ya. Cuma obat tradisional. Maka terjadilah interaksi obat di sana. Kebetulan obat tradisional tersebut memiliki efek yang sinergis dengan obat yang diperoleh pasien. Maka mungkin terjadi efek sinergis. Misalnya tadi ya, ada obat tradisional yang memiliki efek potensial untuk menurunkan tekanan darah. Pasiennya mengkonsumsi obat antihipertensi. Maka bisa terjadi kegagalan terapi. Bukan tekanan darahnya turun ke kondisi normal, tapi malah terjadi hipotensi. Nah, itu namanya medication error. Ya, karena ada pengaruh dari human di sana. Apakah itu termasuk error atau lapse? Ya, kegagalan misalnya menaati
aturan penggunaan yang sesuai atau kegagalan dalam hal eh, pengkonsumsian suatu obat. Jadi di sini medication error itu memang berbeda dengan adverse drug reaction, tapi bisa jadi terjadi irisan di sana. Ada medication error yang mungkin dapat memicu kejadian adverse drug reaction. Jadi mungkin seperti itu penjelasannya kenapa bisa terjadi irisan di sana. Bukan berarti dia merupakan hal yang sama, tapi bisa terjadi irisan atau misalnya satu kondisi dapat menyebabkan munculnya kondisi yang lain dalam penggunaan suatu obat. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Iya Bu, sudah sangat jelas Bu. Terima kasih. Jelas ya Yunia? Oke. Kita punya waktu 4 menit lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, adik-adik saya juga sudah mengirim ya penjelasan dari Naranjo. Jadi di sini saya kasih contohnya yang adverse drug reaction probability scale in drug induced liver injury ya. Tapi di sini kita bacanya secara umum saja ya, secara umum saja. Jadi dia di sana sudah dijelaskan secara jelas ya. Apa yang dimaksud dari question nomor satu ya. Jadi there are previous conclusive report in this reaction. Answer yes jika apa-apa-apa. Answer no jika apa-apa-apa. Answer do not know apabila apa-apa-apa. Yaitu ada penjelasan yang lebih rinci yang bisa mungkin adik-adik baca nanti sambil mengerjakan studi kasusnya. Mungkin ada lagi, silahkan. Oke, kalau misalnya tidak ada, silahkan nanti dikerjakan studi kasusnya ya, sama seperti kemarin. Karena sekarang tidak ada presentasi, maka eh, studi kasus itu semuanya harus diupload sesuai dengan waktu akhir perkuliahan. Ya, jadi kan 3 SKS, ini baru 1 SKS. Jadi kalian masih punya sekitar 100 menit lagi untuk mengerjakan kasus, kemudian silahkan langsung diupload di UAS-nya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan adik-adik sebelum saya menutup kegiatan kuliah hari ini. Apakah sudah jelas untuk pengerjaan kasusnya? Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk tugas studi kasusnya itu berarti dibuat dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PDF, Bu ya? Enggak, langsung aja dikerjakan di eh, lembar yang saya berikan. Oh, Jadi nanti baik. tinggal ditambahkan apa namanya bagian depan, ingat dituliskan nama kelompok, anggota kelompok, kemudian langsung saja ditulis di sana di bawahnya. Kalau misalnya perlu kertas baru kan tinggal dibuatkan spasi untuk kertas barunya. Ya, nggak Baik, usah. terima Nanti kasih. bisa. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Baik, kalau misalnya tidak ada, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita akan jumpa lagi minggu depan untuk UTS ya. Nanti silakan koordinator mata kuliah untuk